Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nasruddin Rahmat di channel NRTV. Kali ini saya akan sharing bagaimana satu kunci sukses bagi banyak orang, yaitu tentang masalah kedisiplinan. Tapi sebelum saya lanjutkan terkait dengan materi ini, silakan yang belum subscribe channel ini. Insya Allah akan bermanfaat untuk Anda semuanya, khususnya dalam pengembangan diri Anda. Baik, sahabat-sahabat NRTV sekalian, kedisiplinan itu merupakan sesuatu hal yang sangat mendasar. Jadi jika Anda ingin sukses dalam segala hal, kedisiplinan ini tidak bisa ditinggalkan. Jadi kedisiplinan ini ada beberapa pembagian ya. Yang pertama adalah disiplin dalam berperasaan. Terus kemudian disiplin dalam berpikir, terus kemudian disiplin dalam persoalan waktu, ya. Yang pertama adalah disiplin dalam berperasaan. Ini yang dimaksud disiplin dalam berperasaan adalah kita bisa memanage, ya, memanage kontrol emosi kita, ya, emosi kita kontrol, terus kemudian dalam berperasaan kita kontrol, tidak mudah goyah, tidak mudah terpengaruh dengan suatu keadaan tertentu, tidak mudah menyerah, ya, optimis dan lain sebagainya. Itu adalah bagian daripada kedisiplinan dalam kita berperasaan, termasuk masalah keyakinan, ya, keyakinan terhadap diri kita sendiri, keyakinan bahwa kita bisa. Nah, itu adalah bagian daripada disiplin dalam berperasaan. Dan konsisten, ya, konsisten dalam berperasaan itu juga bagian daripada kedisiplinan dalam dari segi hati, dari segi rasa. Nah, kalau kedisiplinan dalam hal berpikir, itu contohnya adalah bagaimana kita selalu berpositive thinking, memandang semua hal dari segi positif, dari segi baiknya, terutama adalah berpositive thinking terhadap diri kita sendiri. Kita tidak boleh memandang rendah diri kita, karena Tuhan sudah memberikan kita banyak sekali potensi, banyak sekali kelebihan yang harus kita kembangkan, harus kita optimalkan, harus kita manfaatkan semua potensi yang sudah diberikan oleh Tuhan. Dan dengan positive thinking maka kita akan bisa mengembangkan itu semuanya. Ya, jadi salah satu fungsi daripada kita positive thinking terhadap diri kita adalah kita yakin, ya, kita yakin bahwa kita bisa, yaitu positive thinking terhadap diri kita. Terus kemudian positive thinking kepada semua orang. Jadi saya kira semua orang pasti punya kekurangan, punya kesalahan barangkali, tapi yang kita lihat adalah kelebihan mereka, ya, kelebihan mereka. Kalau kita melihat kekurangan mereka, nanti kita akan susah untuk berkomunikasi, ya, komunikasi secara dohir maupun komunikasi secara batin. Maka yang kita lihat adalah nilai-nilai positifnya, kelebihan dia, maka kemudian kita bisa berkolaborasi. Tidak ada persaingan yang bersifat negatif, ya, meskipun terhadap saingan bisnis kita, ya. Jadi kalau kita selalu memandang positif, ya, maka itu akan menjadi peluang buat kita semuanya. Termasuk positive thinking terhadap keadaan, ya. Jadi positive thinking terhadap keadaan ini juga sangat penting sekali, ya. Jadi kita melihat kegagalan misalnya, ya, kalau kita positif maka kita akan melihat kegagalan itu sebagai sesuatu hal yang justru bisa menguatkan kita, terus kemudian memberikan banyak pembelajaran untuk kita, dan juga bisa membuat kita lebih mandiri lagi, lebih kuat lagi, lebih optimal lagi, lebih banyak wawasan dan lain sebagainya. Itu kalau orang positif melihat keadaan gagal itu, melihat sebuah kegagalan itu menjadikan dia semakin berkembang. Selanjutnya adalah kedisiplinan dalam persoalan waktu. Ini sesuatu hal yang sangat mutlak. Jadi kita harus bisa menghargai waktu, karena sedikit waktu tidak akan mungkin kembali lagi.
Jadi disiplin dalam persoalan waktu, kita harus bisa membuat jadwal diri kita sendiri, dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi dengan jadwal yang jelas ya. Dan kalau kita sudah bisa membuat jadwal yang jelas, yang detail ya, dari menit keberapa sampai menit keberapa, maka kita harus konsisten dan tanggung jawab terhadap jadwal yang sudah kita buat ya. Jadi ini kedisiplinan ya. Jadi yang pertama adalah disiplin dalam persoalan hati, persoalan rasa, perasaan, kemudian juga disiplin dalam persoalan pikiran ya, dan juga disiplin dalam persoalan waktu. Ini kedisiplinan ini tidak bisa ditinggalkan bagi orang-orang yang ingin sukses. Itu saja sahabat yang bisa saya sharingkan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sukses.